Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah siswa-siswi Madrasah Aliyah kelas 11 untuk semua jurusan ataupun yang sederajat. Pada pertemuan kita yang ketiga ini masih bersama saya Rudi Agus Salim dalam mata pelajaran Akidah Akhlak. Baiklah, pada bab kedua buku paket kalian aliran kalam. Adapun tujuan pembelajaran yang pertama adalah memahami materi terkait aliran Khawarij, aliran Syiah dan aliran Murji'ah dengan baik, menyebutkan dalil yang berhubungan dengan aliran Khawarij, aliran Syiah dan aliran Murji'ah dengan baik, dan mengomunikasikan materi terkait aliran Khawarij, aliran Syiah dan aliran Murji'ah dengan baik. Baiklah siswa-siswi kelas 11 Madrasah Aliyah, Madrasah Hebat Bermartabat ataupun yang sederajat. Adapun peta konsep pertemuan kita adalah aliran ilmu kalam yang di dalamnya kita akan membahas tentang aliran Khawarij, aliran Syiah, aliran Murji'ah, aliran Jabariyah, aliran Qadariyah, aliran Mu'tazilah, dan yang terakhir Ahlussunnah wal Jamaah, Asy'ariyah dan Al-Maturidiyah. Namun pada pertemuan ini kita akan konsentrasi pada subbab yaitu aliran Khawarij. Aliran Khawarij. Istilah Khawarij berasal dari bahasa Arab Khawarij yang berarti mereka yang keluar. Nama ini digunakan untuk memberikan atribut bagi pengikut Ali bin Abi Thalib yang keluar dari golongannya dan kemudian membentuk kelompok sendiri. Penamaan terhadap kelompok yang keluar dari pasukan Ali bin Abi Thalib bukanlah julukan yang diberikan dari luar kelompoknya saja, tetapi mereka juga menamakan diri dengan sebutan Khawarij dengan pengertian orang-orang yang keluar pergi perang untuk menegakkan kebenaran. Penamaan ini diambil dari Quran surat An-Nisa ayat 100. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa may yuhajir fi sabilillah yajid fil ardi muragaman katsiran wa wasa'a. Wa may yakhruj min baitihi muhajiran ila Allahi wa rasulih thumma yudrikhul mautu faqad waqa'a ajruhu 'ala Allah wa kana Allahu ghafurur rahima. Yang artinya, dan barang siapa berhijrah di jalan Allah, niscaya mereka akan mendapatkan di bumi ini tempat hijrah yang luas dan rizki yang banyak. Barang siapa keluar dari rumahnya dengan maksud berhijrah karena Allah dan Rasulnya, kemudian kematian menimpanya sebelum sampai ke tempat yang dituju, maka sungguh pahalanya telah ditetapkan di sisi Allah, dan Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Quran surat An-Nisa ayat 100. Berikutnya, nama lain Khawarij adalah Haruriyah yang dinisbahkan kepada perkataan Harur, yaitu nama sebuah desa yang terletak di kota Kufah di Irak, di mana kaum Khawarij yang berjumlah 12.000 orang bertempat sesudah memisahkan diri dari pasukan Ali. Di sini mereka memilih Abdullah bin Wahab al-Rashidi menjadi imam sebagai ganti Ali bin Abi Thalib. Rekam jejak kaum Khawarij telah ada sejak zaman Nabi Muhammad SAW. Diriwayatkan dari sahabat Abu Sa'id al-Khudri radhiyallahu an, ia berkata, ketika kami berada di sisi Rasulullah dan beliau sedang membagi-bagikan harta, datanglah Zulkhuwaisirah dari Bani Tamim kepada beliau. Ia berkata, wahai Rasulullah, berbuat adillah. Rasulullah SAW pun bersabda, celakalah engkau
siapa lagi yang berbuat adil jika aku tidak berbuat adil? Benar-benar merugi jika aku tidak berbuat adil. Timbul tenggelamnya Khawarij juga dapat dilacak pada akhir masa pemerintahan Utsman bin Affan. Dr. Shalih bin Fauzan Al-Fauzan menyatakan mereka adalah orang-orang yang memberontak di akhir pemerintahan Utsman bin Affan yang mengakibatkan terbunuhnya Utsman bin Affan. Setelah pemerintahan dipegang oleh Ali bin Abi Thalib, mereka juga memberontak dengan dalih pemerintahan Ali telah menyalahi hukum yang dibuat oleh Allah. Dalam perkembangan selanjutnya, kelompok Khawarij selalu memberontak kepada pemerintahan yang sah. Hal ini sesuai dengan salah satu doktrin politiknya, yaitu memberontak terhadap pemerintahan dan memisahkan diri dari jamaah muslimin merupakan bagian dari agama. Sekte Khawarij dan doktrin ajarannya. Al-Muhakkimah. Sekte ini merupakan golongan Khawarij asli yang terdiri dari pengikut-pengikut Ali yang kemudian membangkang. Nama Al-Muhakkimah berasal dari semboyan mereka, la hukma illa lillah, menetapkan hukum itu hanyalah Allah, yang merujuk kepada Quran surat Al-An'am ayat 57. Mereka menolak tahkim karena dianggap bertentangan dengan perintah Allah dalam Quran surat Al-Hujurat ayat 9 yang menyuruh memerangi kelompok pembangkang sampai mereka kembali ke jalan Allah. B. Al-Azariqah. Sekte ini lahir sekitar tahun 60 Hijriah atau akhir abad ke-7 Masehi di daerah perbatasan antara Irak dan Iran. Nama Al-Azariqah dinisbahkan kepada pemimpinnya, yaitu Abi Rashid Nafi bin Al-Azraq. Sebagai khalifah, Nafi digelari Amirul Mukminin. Menurut Al-Baghdadi, pengikut Nafi berjumlah lebih dari 20.000 orang. Setiap orang Islam yang menolak ajaran Al-Azariqah dianggap musyrik. Bahkan pengikut Al-Azariqah yang tidak berhijrah ke dalam wilayahnya juga dianggap musyrik. Menurut mereka, semua orang Islam yang musyrik boleh ditawan dan dibunuh, termasuk anak dan istri mereka. Berdasarkan prinsip ini, pengikut Al-Azariqah banyak melakukan pembunuhan terhadap sesama umat Islam yang berada di luar daerah mereka. Mereka memandang daerah mereka sebagai Dar al-Islam atau negara Islam. Di luar daerah itu dianggap Dar al-Kufr, daerah yang dikuasai atau diperintah oleh orang kafir. Al-Azariqah mempunyai sikap yang lebih radikal dari Al-Muhakkimah. Mereka tidak lagi menggunakan istilah kafir, tetapi istilah musyrik. Di dalam Islam, syirik merupakan dosa yang terbesar, lebih besar dari kufur. Mereka juga mempunyai doktrin, orang Islam yang tidak sepaham dengan mereka adalah termasuk orang musyrik. Begitu juga pengikut Al-Azariqah yang tidak mau hijrah ke dalam lingkungannya, mereka juga dipandang musyrik. Berikutnya siswa-siswi kelas 11 Madrasah Aliyah, Madrasah Hebat Bermartabat ataupun yang sederajat. C. An-Najdah. Pendiri sekte ini adalah Najdah bin Amir Al-Hanafi, penguasa daerah Yamamah. Lahirnya kelompok ini sebagai reaksi terhadap pendapat Nafi, pemimpin Al-Azariqah yang mereka pandang terlalu ekstrim. Paham teologi An-Najdat yang terpenting adalah bahwa orang Islam yang tak sepaham dengan mereka dianggap kafir. Orang seperti ini menurut mereka akan masuk neraka dan kekal di dalamnya. Pengikut An-Najdah sendiri tidak akan kekal dalam neraka walaupun melakukan dosa besar. Bagi mereka dosa kecil dapat meningkat menjadi dosa besar bila dikerjakan terus-menerus.
Dalam perkembangan selanjutnya, sekte ini mengalami perpecahan. Beberapa tokoh penting dari sekte ini seperti Abu Fudai dan Rashid At-Tawil membentuk kelompok oposisi terhadap An-Najdah yang berakhir dengan terbunuhnya Najdat pada tahun 69 Hijriah atau 688 Masehi. Berikutnya, di Al-Ajaridiyah, pendiri sekte ini adalah Abdul Karim bin Ajarat. Dibandingkan dengan Al-Azariqah, doktrin teologi kaum Al-Ajaridiyah jauh lebih moderat. Mereka berpendapat bahwa tidak wajib berhijrah ke wilayah mereka seperti yang diajarkan Nafi'. Tidak boleh merampas harta dalam peperangan kecuali harta orang yang mati terbunuh. Dan tidak dianggap musyrik anak-anak yang masih kecil. Bagi mereka, Al-Quran sebagai kitab suci tidak layak memuat cerita-cerita percintaan seperti yang terkandung dalam surah Yusuf. Oleh karena itu, surah Yusuf dianggap bukan bagian dari Al-Quran. Berikutnya, As-Sufriyah. Nama As-Sufriyah dinisbahkan kepada Ziyad bin Asfar. Sekte ini membawa paham yang mirip dengan paham Al-Azariqah, hanya lebih lunak. Doktrin teologinya yang penting adalah istilah kufur atau kafir. Istilah kafir itu mengandung dua arti, yaitu kufur an-ni'mah, mengingkari nikmat Allah, dan kufur billah, mengingkari Tuhan. Untuk arti pertama, kafir tidak berarti keluar dari Islam. Berikutnya adalah sekte Al-Aibadiyah. Sekte ini dimunculkan oleh Abdullah bin Aibad Al-Murri At-Tamimi pada tahun 686 Masehi. Doktrin teologi yang terpenting antara lain bahwa orang Islam yang berdosa besar tidak dikatakan mukmin, melainkan muwahhid, atau orang-orang yang dimaksud adalah kafir nikmat, yaitu tidak membuat pelakunya keluar dari agama Islam. Selanjutnya, yang dipandang sebagai daerah Darut Tauhid atau daerah yang dikuasai orang-orang Islam tidak boleh diperangi. Harta yang boleh dirampas dalam perang hanya kuda dan alat perang. Sekte Al-Ibadiyah dianggap sebagai golongan yang paling moderat dalam aliran Khawarij. Baiklah siswa-siswi Madrasah Hibat Bermartabat kelas 11 Madrasah Aliyah ataupun yang sederajat, ada kata bijak yang perlu untuk kita renungkan bersama. Bersyukurlah jika Allah memberimu ujian hidup, karena dengan demikian Allah memberikanmu kesempatan untuk berubah menjadi manusia yang lebih baik lagi. Mudah-mudahan dengan situasi COVID-19 ini, dengan pembelajaran yang tidak dapat dilaksanakan dengan tatap muka, memberikan sebuah evaluasi bagi kita untuk lebih baik lagi tentunya. Demikian yang dapat saya sampaikan. Sekian dan terima kasih. Adapun tugas yang harus kalian kerjakan adalah dengan membuat ringkasan dan kita presentasikan bersama-sama nanti di ruang kelas ketika pembelajaran sudah dapat dilaksanakan dengan tatap muka. Ihdinas siratal mustaqim. Wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.